ada anggapan ataupun stigma dari masyarakat kalau harus bayar berjuta-juta, mungkin berpuluh-puluh juta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erdi Prasetyo, channel YouTube yang beraksi dan menginspirasi. Oke, alhamdulillah ya, Rega masih bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman. Dan video kali ini Rega bakalan membaca beberapa komentar yang kayaknya harus Rega jawab nih ya, dan dibuat video. Karena ini buat pengetahuan juga buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen ya, bantu Rega. Dan juga semoga video ini bermanfaat, jadi tolong di share. Share ke teman, share ke keluarga, share ke teman kelas, dimanapun share ya. Dan Rega ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang selama ini sudah support Rega, sudah komen, dan juga sudah like, sudah subscribe juga. Semoga teman-teman terus bisa stay tune di channel YouTube Rega. Dan video ini Rega bakalan membaca beberapa komentar ya, beberapa komentar dari teman-teman di YouTube yang memang Rega jawab ya. Jadi teman-teman, aduh. Jadi memang ini banyak sekali komentar di YouTube kakak. Itu banyak sekali yang bertanya ini itu, bahkan ada yang berulang-ulang ya. Dan juga ada tuh yang udah kakak jawab masih nanya lagi gitu kan ya. Ya kakak bisa sabarlah, secara pelan-pelan harus dimengerti ya, buat teman-teman kan biar paham juga yang belum sama sekali nggak tahu apa itu IPDN. Jadi memang kakak usahakan bisa menjawab secara jelas biar teman-teman nggak bingung lagi. Jadi kalau ada yang tanya, kadang memang ini kan udah ditanyain ya, kok ditanya lagi gitu. Dan juga ada yang sudah dijelasin tapi masih aja ya. Semua kakak ucapkan terima kasih ya. Benar-benar kakak ucapkan terima kasih yang sudah rela untuk melihat video-video kakak. Jadi kakak ini yang pertama bakalan baca satu komentar ya. Ya ini yang pertama bakalan kakak pilih dari komentar dengan akun nama Alvin Call. Dia berkomentar begini, Kak, kalau masuk IPDN harus benar-benar pintar ya Kak. Nah ini pertanyaannya bagus banget. Kak, kalau masuk IPDN itu benar-benar harus pintar ya? Sekarang kakak jawab ya. Sebenarnya yang namanya pintar ataupun tidak ya, itu ketika kalian mendaftar itu tidak akan menjadi persoalan yang begitu urgen, karena sudah ada yang namanya persyaratan administrasi, yaitu melampirkan yang namanya ijazah ataupun surat keterangan buat teman-teman yang belum mendapatkan ijazah yang lulus di tahun ini. Jadi itu sebagai syarat pertama kalau teman-teman memang sudah memenuhi syarat untuk daftar di IPDN dengan rata-rata yang sudah ditentukan oleh pihak kampus IPDN ataupun penyelenggara. Kemudian masalah pintar ataupun enggak sebenarnya kan enggak bisa terukur secara pasti ya teman-teman ya. Kamu pintarnya sejauh mana sih? Kamu pandainya sejauh mana sih? Itu enggak bisa terukur secara pasti ya. Mungkin bisa saja dilihat dari namanya nilai raport ataupun nilai ijazah, seperti itu kan ya. Tapi kalau di tes IPDN ini, karena ada beberapa tahapan tes ya, baik dari tes TKD, tes kesehatan, tes psikotes, fisik, wawancara, dan semuanya itu tidak hanya tergantung dari orang itu pintar ataupun tidak ya. Jadi jangan beranggapan kalau teman-teman merasa selama ini nggak pernah juara kelas, kemudian nggak ada prestasi, teman-teman lalu pesimis untuk daftar IPDN. Tidak ya, tidak sama sekali. Jangan berpikiran seperti itu. Kakak aja dulu memang
bukan juara kelas di SMA, enggak bakal ya, kakak dulu peringkatnya 10 ke atas pastinya. Tapi yang terpenting itu adalah mental ya. Terpenting adalah mental dan niat. Kalau kita sudah punya mental yang kuat, memang mental untuk bisa masuk di PDN, kemudian kita punya niat yang sungguh-sungguh, kita pasti bakalan prepare lebih baik daripada teman kita yang sudah pintar tapi mereka biasa aja ya perjuangannya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya niat yang bagus, punya mental yang benar-benar kuat, teman-teman bakalan prepare-nya dengan baik untuk mengikuti setiap tahapan tes yang ada di PDN seperti itu ya. Jadi yang paling penting juga adalah latihan ya. Semuanya itu butuh latihan. Nggak bisa orang yang sudah pintar, yang sudah pandai, kemudian dia tidak mempersiapkan diri dengan latihan-latihan, saya rasa dia bakalan kalah dengan orang yang sudah prepare dengan baik, yang sudah latihan ya secara rutin. Dia latihan, dia bakal punya peluang yang lebih banyak seperti itu. Itu juga kakak alami dulu ya. Kakak memang niat banget harus latihan. Dan kuncinya juga adalah berdoa. Jadi sepintar apapun kita, kalau kita nggak meminta kepada Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala ya, tergantung kepercayaan masing-masing, dan doa restu dari orang tua, semua bakalan nothing ya. Jadi semuanya kembalikan kepada yang di atas seperti itu. Jadi itulah jawaban kakak ya. Pintar ataupun tidak, semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk di PDN. Tapi kalau sudah punya modal pintar, pastinya itu bakalan punya keuntungan yang lebih ya. Tapi harus memang diimbangi dengan yang namanya latihan dan berdoa seperti itu. Jadi jangan pesimis buat teman-teman yang merasa dirinya nggak pintar ya, kayak bukan nggak pintar sih, mungkin kurang beruntung ataupun kurang rajin dari teman lainnya ya. Mulai sekarang harus benar-benar niat yang betul, kemudian mentalnya disiapkan dengan baik, kemudian latihan secara rutin, buat jadwal ya. Latihan secara rutin itu kakak dulu buat jadwal juga, jadi itu bakalan terpantau kita kapan latihan ini, dan belajar ini kita kapan ya. Jadi semua punya kesempatan yang sama kayak gitu. Oke, lanjut ini pertanyaan lanjut ya di komentar yang kedua. Ini kakak pilih dari dengan nama akun Sri Rezeki. Woi, namanya bagus banget nih. Kak, mau nanya dong, kakak masuk IPDN berapa banyak yang kakak keluarkan? Kakak murni lulus kah? Pertanyaannya bagus nih, kakak suka banget nih kayak gini. Berapa banyak sih biaya yang dikeluarkan untuk daftar IPDN? Kalau kakak rasa ya, tiap tahun dulu zaman kakak daftar IPDN dengan zaman sekarang tuh memang berbeda ya. Pertama, yang sekarang secara online. Dulu kakak tidak online ya, jadi daftarnya langsung ke BKD daerah. Dan seingat kakak tuh, kakak dulu pernah bayar tes tuh tahap awal, tes psiko. Dulu tuh bayar sekitar kalau nggak salah 350-an gitulah, 350-400. Jadi selama tes hanya itu kakak yang bayar, hanya bayar biaya psikotes ya, sekitar 400 lah ya, kita bulatkan menjadi 400.000. Kemudian di luar itu kakak juga bayar yaitu biaya transport. Jadi karena rumah kakak itu jauh dari ibu kota tempat tes, jadi kakak harus bersama-sama dengan teman-teman ya, pakai transportasi. Waktu itu naik L bareng-bareng, dan itu kakak bayar untuk biaya transportasi PP. Jadi berapa kali bolak-balik selama tes, yaitu biaya kakak sekitar 300 lebih lah, jadi 700 ribuan. Dan itu aja, gak ada yang lainnya. Beneran, kakak cuman bayar tes psiko dan biaya transportasi pulang pergi. Uang makan juga ya itu. Jadi itu aja. Jadi sekitar kalau kakak bulatkan menjadi 1 juta. Itu untuk biaya pribadi sendiri ya, bukan untuk biaya tes. Karena untuk biaya tes dulu kakak cuma 400 ribu untuk psikotes. Dan kalau kakak lihat sekarang juga ada yang bayar itu untuk biaya tes TKD ya, itu administrasinya ya, memang harus bayar sesuai dengan peraturannya. Kita harus bayar untuk biaya tes administrasi. Untuk tes TKD kita bayar. Kalau nggak salah itu 50.000.
Dan selain itu nggak ada bayar apapun. Terus gimana kak kalau ada yang bayar di luar dari itu? Oh, itu bukan kewenangan kakak ya, kakak nggak tahu. Yang pasti kakak dulu saat tes bayar yang telah ditentukan oleh pihak IPDN. Di luar itu kakak nggak bayar apapun, nggak ada biaya apapun. Semuanya kakak ikuti peraturannya selama tes, dan alhamdulillah Tuhan meridhoi apa yang kakak usahakan. Karena kakak memang tidak bergantung sama manusia lainnya ya saat tes, tapi kakak bergantung sama yang di atas, yaitu Allah. Kalau ini memang jalan kakak, kalaupun ini rezeki, semoga meridhoi gitu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah kakak lulus waktu itu tes IPDN. Jadi jangan khawatir teman-teman yang ada anggapan ataupun stigma dari masyarakat kalau harus bayar berjuta-juta, mungkin berpuluh-puluh juta. Ya itu kewenangan mereka lah ya, hak mereka untuk berpikir seperti itu. Tapi yang pasti pribadi kakak gak menginginkan teman-teman yang daftar tidak terkontaminasi dengan informasi seperti itu. Jadi memang teman-teman berpikir sehat ya, berproses dengan sehat. Semoga hasilnya juga sehat dan berkah. Kemudian kakak murni lulus kah? Ini murni gimana nih? Apa kayak susu murni? Jadi kakak murni nggak murni itu pendapat kalian. Yang pasti kakak ikuti seluruh tahapan tes yang ada di PDN sesuai dengan syarat dan prosedur yang ada. Tidak menggunakan orang apapun untuk kakak bisa lolos. Kakak tidak menggunakan uang apapun untuk lolos. Semuanya kakak serahkan kepada yang di atas. Kalau itu memang kakak sepatutnya lolos, alhamdulillah lolos begitu. Jadi kakak memang dari awal tes kakak gak bakalan punya niat untuk minta lolos kepada ataupun berharap kepada manusia, tidak. Ya, kakak bukan memang diajarkan oleh orang tua kakak sendiri berjuang secara sungguh-sungguh tuh dengan apa ya, dengan kekuatan sendiri tuh, wah memang rasa puasnya tuh lebih banyak kayak gitu. Jadi memang ini bakalan berdampak kepada karir kita ke belakang ya, karena ini adalah proses awal loh, proses awal kita untuk mencapai impian kita. Kalau di awal kita sudah menggunakan ataupun berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan, yaitu bakal berdampak kepada ke karir kita ke belakang ya. Kita mulai segala satunya dengan benar, dengan baik ya, dengan cara yang baik. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi dan mendapatkan berkah seperti itu. Jadi semua yang nonton ini bisa menilai lah. Pastinya kakak mengikuti seluruh tahapan dan prosedur tes dengan sesuai kriteria dari IPDN ya gitu. Kemudian yang ketiga nih ya, kakak bakalan jawab ini terakhir ya, yang terakhir, nanti next kakak juga buat videonya untuk yang kedua. Sekolah IPDN emang betul-betul gratis. Ini dari Eva Wati. Sekolah IPDN memang betul-betul gratis. Iya kak, tidak ada biaya apapun selama pendidikan sampai selesai. Nah jadi gini ya, karena IPDN ada sekolah kedinasan di bawah naungan Kemendagri. Belum azan ya, oke lanjutkan dulu ya. Jadi sekolah kedinasan memang dibiayai oleh menteri yang menaunginya, yaitu kalau IPDN Kementerian Dalam Negeri. Jadi teman-teman gak usah khawatir, biaya kuliah semuanya ditanggung oleh pemerintah. Terus ada nggak biaya di luar itu? Adalah biaya ya, biaya pribadi tentunya. Kayak teman-teman kalau mau beli sabun mandi, pasta gigi, parfum, kebutuhan pribadi lainnya itu membutuhkan uang pribadi ya. Terus juga kebutuhan buat kuliah kayak buat makalah, print, nah itu biaya sendiri. Kalau buku itu teman-teman juga bisa beli sendiri ataupun pinjam di perpustakaan ya. Jadi biaya kuliahnya memang ditanggung oleh pemerintah, gratis. Makan juga gratis, asrama gratis,
seragam dikasih, ayo mau apa lagi kamu. Tapi kalau biasanya buat cadangan-cadangan seragam tuh kita bisa buat sendiri lah. Tapi memang disediakan dari kampus, ada seragam itu disediain, sepatu juga kayak gitu. Kalau buat tambahannya ya beli sendiri teman-teman. Jadi memang selama kuliah kalian bakalan tidak membayar biaya kuliah apapun, semua ditanggung oleh pemerintah ya. Kalau untuk biaya pribadi ya ada pastinya, kayak itu yang tadi Rega jelasin. Jadi untuk kuliahnya gratis ya. Yaudah itu aja ya. Kalau ada masih belum paham ataupun ada unek-unek yang ingin teman-teman sampaikan, langsung saja komen di bawah video ini. Rega tunggu dan langsung Rega jawab ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mau sholat dulu ya. Sudah mau azan ntar lagi. Bye bye.